Pada tahun 2006, sebuah keputusan mengejutkan dunia sains. Bukan soal penemuan baru, bukan soal bencana alam, tapi soal sebuah planet yang tiba-tiba bukan planet lagi. Pluto yang selama 76 tahun kita kenal sebagai planet ke-9 di tata surya kita, resmi dicopot dari statusnya. Dan alasannya? Ternyata Pluto bukan sendirian di sana. Di luar orbit Neptunus, jauh di ujung tata surya, ada puluhan bahkan ratusan benda langit yang mirip dengannya, bulat dan mengorbit matahari. Bahkan, ada yang ukurannya lebih besar dari Pluto sendiri. Lalu mereka semua ini apa? Jawabannya adalah dua kata yang mengubah cara kita memahami tata surya, yaitu planet kerdil. Sebelum 2006, kategori ini tidak ada. Para astronom hanya mengenal dua jenis benda di tata surya, yaitu planet dan bukan planet. Namun, semakin banyak benda besar yang ditemukan di luar Neptunus, IAU atau International Astronomical Union terpaksa membuat peraturan baru. Pada Agustus tahun 2006, mereka menetapkan 3 syarat untuk disebut planet sejati. Yang pertama, mengorbit matahari. Yang kedua, cukup besar sehingga gravitasinya dapat membentuk dirinya menjadi bulat. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling penting, planet harus sudah bisa membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu, apa maksud dari membersihkan orbit? Bayangkan, kamu sedang berjalan di koridor sekolah. Kalau kamu adalah murid yang paling besar dan ditakuti, semua orang akan minggir. Koridor kosong buat kamu. Itulah yang dilakukan oleh planet sejati. Mereka mendominasi jalurnya, menarik benda kecil di sekitarnya, menabrak, atau melemparnya keluar orbit. Pluto tidak melakukan itu. Orbit Pluto masih ramai dan dipenuhi oleh ratusan objek sabu Kuiper lainnya. Makanya, Pluto gagal di syarat ketiga, dan itulah yang membuat International Astronomical Union atau IAU menciptakan kategori baru, yaitu benda yang lolos syarat 1 dan 2 tapi gagal di syarat 3, dan mereka menyebutnya planet kerdil. Sampai hari ini, IAU hanya mengakui 5 planet kerdil secara resmi, 5 dunia, 5 cerita, dan masing-masing lebih aneh dari yang kamu kira. Yang pertama, Ceres, ditemukan pada tahun 1981 dan bahkan lebih dulu dari Pluto. Ceres adalah satu-satunya planet kerdil yang tidak berada di luar Neptunus. Ia justru ada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Selama 40 tahun lebih, Ceres dianggap asteroid biasa. Ternyata, ia jauh lebih besar dan cukup bulat untuk naik kelas. Lalu, yang kedua, Pluto. Tidak perlu banyak perkenalan. Yang menarik, Pluto memiliki 5 bulan, padahal ukurannya lebih kecil dari bulan kita. Bulan terbesarnya, Charon, hampir setengah ukuran Pluto sendiri. Mereka berdua bahkan sering disebut sistem biner, bukan planet dan bulan, tapi objek yang mengorbit satu sama lain. Lalu yang ketiga, Haumea. Ini yang paling aneh bentuknya. Haumea berotasi setiap 3,9 jam, itu sekitar 6 kali lebih cepat dari bumi. Akibatnya, gaya sentrifugal merentangkan tubuhnya sehingga berbentuk seperti telur rugby. Di tata surya kita, tidak ada objek lain yang berputar lebih cepat dan seaneh ini. Yang keempat, Makemake. Ditemukan pada tahun 2005, tepat setelah Paskah. Namanya diambil dari dewa pencipta suku Rapa Nui di Pulau Paskah. Warnanya kemerahan, kemungkinan karena permukaannya kaya akan tolin, senyawa organik yang terbentuk saat radiasi kosmik menghantam es nitrogen. Dan yang kelima, Eris. Ini sebenarnya yang memicu segalanya. Ditemukan pada tahun 2003 dan sempat dianggap sebagai planet ke-10. Ukurannya hampir sama dengan Pluto, bahkan sempat dikira lebih besar. Orbitnya sangat eksentrik, membawanya hingga 97 kali jarak bumi hingga matahari. Permukaannya dilapisi es metana, lalu membuat sangat reflektif dan terang. Kelima objek ini sudah mempunyai episode masing-masing yang sedang menunggu. Tapi sebelum kita ke sana, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. 2 tahun setelah menciptakan planet kerdil, IAU ternyata belum selesai. Pada Juni 2008, mereka menambahkan satu subkategori lagi, namanya Plutoid. Definisinya sederhana.
Plutoid adalah planet kerdil yang orbitnya lebih jauh dari Neptunus. Jadi, Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake semuanya Plutoid. Tapi Ceres tidak, karena Ceres berada di sebuah asteroid yang jauh lebih dekat ke matahari. Ia planet kerdil tapi bukan Plutoid. Lalu, kenapa IAU repot-repot membuat subkategori ini? Hal ini dikarenakan jumlah objek besar di luar Neptunus terus bertambah. Para astronom butuh cara untuk membedakan objek yang ada jauh di sana dengan Ceres yang cukup dekat. Dan sejauh ini baru 4 yang resmi. Namun, kandidat Plutoid yang belum resmi ada ratusan jumlahnya. Jadi sekarang kamu sudah tahu, planet kerdil bukanlah planet gagal. Mereka terkategori sendiri dengan aturan, anggota, dan misterinya sendiri. Di episode selanjutnya, kita akan mulai dengan yang paling kontroversial, yaitu Pluto. Bagaimana ia ditemukan, kenapa ia dicintai, dan kenapa keputusan 2006 itu masih diperdebatkan ilmuwan sampai sekarang. Kalau kamu mau ikut perjalanan ini dari awal sampai akhir, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.